Pagi ini kita mulai perjalanan panjang menuju pusat jantung Borneo. Dari Pontianak kami bersiap dengan sarapan sederhana, lalu mengikuti briefing singkat untuk memastikan semuanya sudah siap. Tujuan kami, Desa Kelampai Sentolo, sebuah tempat yang menyimpan cerita 3 dekade lalu. Ready for the day. Pagi guys, ini hari kedua. Kita hari ini bakal pergi ke desanya, Desa Kelampai Sentolo. Kita mau breakfast dulu. Ini breakfastnya puyeng hai sama ayam, sama buah. Jadi berhenti di Tugu Katulistiwa? Oh iya, berarti kita first stopnya di Tugu Katulistiwa dulu. Udah gitu baru kita ke Sidas. Sungainya Sungai Kapuas. iya. Panjang banget itu. Ya, terpanjang di Indonesia. Oh. Terpanjang di Indonesia aja. Perhatian pertama kami adalah titik 0 derajat di Museum Katulistiwa. Disinilah garis imajiner membelah bumi menjadi 2, belahan utara dan selatan. Tempat ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga pengingat bahwa perjalanan kami akan melintasi batas alam menuju pedalaman yang jarang dijamah. Sini. Ini titik 0. Titik 0. Di garis merah ya. Jadi sekarang Anda sudah berada di depan monumennya, peristiwa namanya. Ini monumennya berapa dibangun, siapa yang membangunnya ya. Nanti sharing lah ya sedikit informasi kepada Anda. Jadi ini yang aslinya dibuat oleh International Geografi Belanda tahun 1928 ya, 31 Maret. Di kurang lebih 90 tahun yang lalu. Jadi untuk menandai garis bintang 0 derajat ya, garis bintang 0 derajat, titik bintang 0 derajat itu adalah angka koordinat. Jadi di bumi itu ada 2 angka koordinat, bintang dan beliur ya. Kalau di lokasi posisi kita sekarang bintang 0 derajat, ujungnya 109 derajat ya. Titik pertemuan utara dan selatan, silahkan. Pasur dan Perjalanan darat menuju Kelampai memakan waktu berjam-jam. Jalan yang sebagian masih berbatu dan berlumpur memaksa kendaraan bergerak perlahan. Tetapi setiap kilometer yang kami tempuh membawa kami semakin dekat ke sebuah desa yang menyimpan kontras antara kemajuan dan juga tantangan. Napak tilas 30 tahun lalu. 80 tahun Indonesia merdeka, 30 tahun lalu. Desa Kelampai memiliki rumah-rumah sederhana. Sebagian masih berdinding papan. Sekarang bangunan sudah jauh lebih baik. Rumah-rumah kokoh berdiri menandakan adanya kemajuan di tingkat desa. Namun ada hal yang masih sama. Akses transportasi darat tetap sulit. Jalan yang rusak dan terbatas membuat perjalanan menuju dan keluar desa memakan waktu lama dan juga penuh tantangan. Perjalanan kali ini bukan hanya sekadar eksplorasi, tapi juga napak tilas. Teman saya pernah datang ke desa Kelampai bersama keluarganya 30 tahun yang lalu. Foto-foto inilah buktinya. Dari wajah-wajah yang penuh senyum, suasana desa yang sederhana, hingga jalanan yang masih seadanya.
Sekarang 3 dekade berlalu. Kita bisa melihat ada perubahan, rumah-rumah sudah lebih kokoh, tanda ada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tapi ada juga hal yang masih sama, akses jalan yang tetap sulit, transportasi darat yang belum banyak berkembang. Foto-foto ini mengingatkan kita waktu boleh berjalan, tapi tanpa perhatian serius, kemajuan bisa berjalan begitu lambat. Nabas. Kakak angkat aku. Ini si Midun yang ngajar Midun. Jadi orang ini semuanya biasanya dia membuat sawah. Jadi bukunya dibawa nanti jam-jam 12 istirahat, belajar di sawah. Udah mencar ya orang. Sekarang tinggal ini. Udah pada nikah semua, udah bercucu aku. Oh, ini yang nggak nikah ini. bercucu. Iya. Itu siapa namanya, Pak? Ini olo-oloan namanya, buli-bulian doyok. Sama ini suka suka curhat di Facebook ini sampai sekarang. Kadang dia curhat di komikus ini. Kan aku ikuti dia. Iya. Itu dia. Oh luar biasa. Nanti di repro gimana caranya ya? Iya. Ini nih di depan ini sekarang udah lebih banyak rumah. Iya, ini awal-awal dulu ini. Ini RE King ini. RE King ini sekarang yang bawa Pak Sepnat. Itu. Inilah helmnya, mana ada helm standar. Ini baru nyampe ini kayaknya. Ini mau ke Goshen. Mau Goshen ya? Iya. Masih ingat kamu ya? Oke, terima kasih. Karena desa lain ini. Ini di Pauman sana. Di Pauman yang ada rumah adat, rumah panjang namanya. Nah, ada teman di sana kan? Di sana cantik. Jadi rumah kolam ikan itu. Airnya jernih di Pauman ini. Ini masuk ke dalam. Biasanya kalau terlalu jenuh, aku bawa ke sana Pak Gunawan. Gitu. Yang paling lucu ini kepingin nasi Padang. Jam 2 malam aku dari Ponti itu jalan. Cuma satu nasi Padang. Pesan untuk perubahan. Kapan perubahan akses transportasi darat akan terjadi untuk desa ini? Pemerintah, keberadaanmu ditunggu untuk menghadirkan sarana transportasi yang memadai. Mohon pembangunan dapat sampai ke daerah-daerah, termasuk ke Lampai dan pelosok Indonesia lainnya, supaya akses pendidikan, kesehatan, internet, dan keterampilan dapat merata, sehingga masyarakat bisa membangun desa tanpa harus meninggalkannya. Bagi yang peduli, tanah air memanggilmu untuk berkontribusi demi akses kemajuan bagi desa ini. Makan malam kita hari ini guys sudah dimasak oleh ibu-ibu tercinta. Sudah siap makan? Sudah. Yeay. Sudah siap makan Vivi 2? Sudah? Yuk. Halo, namanya siapa? Novita. Siapa? Novita. Novita, kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, sehat-sehat ya Novita yang pintar belajarnya. Iya. Sok atuh mau kemana kamu jalan? Ikut mamaku. Sok atuh, mana mama? Ada situ. Salam ya buat mama ya. Dadah. Kelampai adalah potret nyata bahwa kemajuan fisik desa tidak selalu sejalan dengan kemudahan akses. Semoga suatu hari nanti perjalanan ke sini tak lagi sekadar napak tilas, tapi menjadi saksi perubahan nyata. Dirgahayu Indonesia ke-80, mari kita rayakan bukan hanya dengan kata, Tapi juga dengan aksi nyata.